Oke, kita berjumpa lagi kali ini pada Jasper Shop Studio Tutorial. Saya akan membahas tentang variables gitu ya, variables pada Jasper Report. Nah, apa itu variabel? Coba kita lihat saja dulu Jasper Report variables. Oke, nah di sini dikatakan bahwa variabel dapat digunakan untuk menyimpan sebagian dari hasil dan melakukan kompleks calculation, dan dapat melakukan kalkulasi yang kompleks dengan data yang diekstrak dari data source gitu ya. Jadi itu adalah fungsi variabel. Oke, kita lanjut dengan yang Jasper Group. Di sini kita lihat ada variabel gitu ya. Nah, ini merupakan default variabel-variabel yang sudah disediakan sebelumnya gitu ya. Ada page number, ada master current page, master total, column number, report count, dan yang lainnya yang bisa kita lihat di area ini. Nah, kita coba lihat satu-satu. Jadi misalnya kita ingin membuat penomoran gitu ya, baris ini ingin kita nomorin. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, di sini sudah tersedia report count. Report count ini artinya dia akan menghitung baris ke setiap kali detail ini dieksekusi gitu ya. Jadi dia akan nilainya itu akan bertambah sebanyak baris yang telah dieksekusi. Kita langsung lihat saja. Nah, dia akan terus bertambah sebanyak jumlah tiap detail yang dieksekusi. Dia akan terus bertambah plus 1 sampai dengan akhir dari record gitu ya. Itu yang namanya report count gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah group count itu sendiri. Di sini dia menjadi city count karena kita mendefinisikan grup ini namanya adalah city gitu ya. Nah, group count ini dia fungsinya dapat kita terapkan ketika kita ingin mereset mereset penomoran ketika grupnya berganti gitu ya. Kita lihat langsung saja city count. Kita feed, kita preview. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan terreset ketika grupnya berganti, gitu ya. Nah, ada juga boolean variabel yang lainnya bisa dicoba. Mungkin nanti ketika mencoba-coba akan muncul proses-proses yang sepertinya tidak pas gitu. Nah, itu sangat sering terjadi. Contohnya page count ini, kalau kita lihat di websitenya gitu ya, page count ini contain the number of record process in current page. Artinya katanya berisi jumlah record yang diproses pada halaman yang aktif gitu ya, current page. Tapi kadang kalau kita gunakan itu tidak seperti itu. Apakah itu masih bug atau tidak? Saya juga kurang tahu. Tapi ini sangat jarang kita gunakan, ya. Nah, kalau ingin lihat errornya itu bukan error sih, keanehannya itu, ya. Kita feed. Di sini kan kita lihat oke ya, bahwa dia akan ininya
contain the number of record processed, artinya yang telah diproses. Nah, ini kan berarti telah diproses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya di current page. Nah, kemudian kita masuk ke page kedua, di sini kita lihat 8, 9 gitu ya. Harusnya kan karena dia di page yang berbeda, tentu kita mikirnya oh ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini saya tidak terlalu tahu kenapa terjadi gitu ya. Tetapi karena field ini jarang kita gunakan, mungkin nanti di perjalanan kita bisa tahu apa yang menyebabkan itu terjadi gitu ya. Oke, kegunaan variabel selanjutnya adalah kita bisa mendefinisikan sebuah variabel yang gitu ya, yang bisa kita gunakan kembali ke desain report yang kita miliki gitu ya. Contohnya misalnya di sini contoh kasus, saya ingin menggabungkan first name dan last name dalam di sebuah variabel gitu ya. Meskipun itu bisa saja kita lakukan dengan melakukan penggabungan di sini. Tapi karena ini contohnya variabel, kita coba didefinisikan di dalam variabel. Contohnya kita create variabel ya, kita buat namanya full name. Nah, di sini kita lihat nih ada value class name. Nah, di sini kita harus hati-hati dalam memilihnya. Kalau memang dia hasilnya adalah string, maka kita pilih string gitu ya. Ketika variabel ini menghasilkan nilai yang berbeda dan kita tidak mendefinisikan class name yang sama, itu dia akan error gitu. Atau kalau kita buat when error blank, maka dia akan menjadi blank atau null gitu ya. Nah, karena ini memang fungsi string, nah kita pilih string. Kemudian lihat di sini ada calculation function gitu ya. Jadi calculation function ini tujuannya adalah ketika ini diproses, ada nggak proses kalkulasi yang ingin dilakukan. Nah, karena kita hanya menggabungkan, ya tentunya tidak ada gitu ya. Kemudian ada yang namanya expression. Nah, disinilah kita letakkan ekspresi penggabungan antara first name dan last name. Nah, first name kita gabung dengan last name gitu ya. Nah, kemudian kita pingin si first name dan last name ini dalam bentuk kapital gitu ya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang sudah terdaftar gitu ya, atau di daftar ini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan gitu ya. Contohnya karena kita ingin membuat menjadi uppercase, kita pilih kita ketikkan saja ya, menjadi to uppercase gitu ya. Ini juga menjadi to uppercase gitu ya. Oke, kita finish. Sekarang kita punya variabel yang namanya full name gitu ya. Nah, ini kita ganti saja menjadi full name. Kita hapus last name dan first name, kita delete, kita ganti menjadi full name. Memang untuk ekspresi di variabel ini setidaknya kita sedikit tahu tentang fungsi-fungsi yang ada di Java gitu ya. Contohnya misalnya gini, satu lagi, kita ingin membuat gitu ya tanggal dari report ini gitu ya. Tanggal report ini tetapi dalam format yang kita inginkan. Nah, kita bisa saja membuat sebuah variabel gitu ya, create variabel, atau langsung mengetikkannya di text field gitu ya. Kita buat aja tanggal gitu ya, variabel yang baru, tanggal. Tentunya dia berbentuk string gitu ya. Ini kita bisa format gitu ya.
menjadi new simple date format gitu ya. Ini merupakan sebuah kelas pada Java yang bisa kita gunakan gitu ya, simple date format. Kemudian patternnya apa? DD, MMM, YYY, ini artinya 2 digit tanggal, full nama bulan, dan 4 digit untuk tahun gitu ya. Kemudian kita format gitu ya. Kemudian kita format, kemudian di sini kita buat new date gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa kita lakukan gitu ya. Kita buat punya tanggal, kita letakkan dia misalnya di page footer gitu ya. Kita add band dulu karena sebelumnya kita hapus. Page footer, add band gitu ya. Kita taruh tanggalnya di bagian ini gitu ya. Artinya mungkin ingin menunjukkan bahwa kapan report ini diterbitkan gitu ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, sini kita lihat 8 Februari 2021 gitu ya. Nah, itu adalah beberapa pemanfaatan variabel di dalam Jasper Report gitu ya. Tentunya ada banyak lagi nanti yang bisa kita lakukan. Contohnya pingin melakukan summary terhadap data ini gitu ya. Tapi nanti kita lakukan saja di video yang berikutnya gitu ya. Jadi setidaknya ini adalah pemahaman dasar tentang variabel pada Jasper Report dan menggunakannya di Jaspersoft Studio. Oke, sekian dulu tentang variabel. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.